Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu pengaruh kriteria dosen terhadap daya tarik mahasiswa-mahasiswi teknik telekomunikasi dalam mengikuti perkuliahan. Di sini kami yang beranggotakan Rasita Salmanggita dengan NIM 1101223033, Revi Elvara Ningsi dengan NIM 1101223062, Fatwa Mulhan Nabila dengan NIM 1101223212, dan Safia Putri Rianto dengan NIM 1101223323. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Setiap mahasiswa menginginkan pengajaran yang serius dan jelas. Karakteristik dan gaya mengajar dosen, termasuk kecermatan, ketepatan waktu, dan keterampilan dalam menjelaskan materi, dapat berdampak pada motivasi dan keseriusan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kriteria dosen terhadap keseriusan mahasiswa jurusan teknik telekomunikasi dalam perkuliahan, serta preferensi mahasiswa terhadap tipe dosen. Meskipun setiap mahasiswa memiliki preferensi tersendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa gaya mengajar dosen dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Yang pertama ada metode pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan data yang kelompok kami lakukan adalah dengan melakukan survei pada mahasiswa teknik telekomunikasi Telkom University melalui pengisian Google Form. Tiap responden akan mengisi sejumlah pertanyaan yang telah kami siapkan sebelumnya. Yang kedua, langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama, menentukan tujuan dari eksperimen, survei, dan eksperimen. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang ingin diketahui, menentukan research, question, dan mengumpulkan pertanyaan terkait. Yang ketiga, menentukan rancangan survei yang menghasilkan penentuan responden objek penelitian berjumlah 24. Yang ketiga yaitu keterangan pada tiap variabel. Kami menggunakan data primer karena data yang kami dapat adalah survei yang disebar kepada mahasiswa-mahasiswi teknik telekomunikasi angkatan 46. Yang selanjutnya, identifikasi data yang berhasil dikumpulkan. Berdasarkan survei yang kami lakukan, data yang berhasil kami kumpulkan adalah data semi terstruktur karena memiliki struktur yang relatif fleksibel. Data dapat berisi variabel yang belum diketahui pada saat perancangan. Untuk satu jenis data bisa jadi dipresentasikan dalam satu kesatuan atau dipisahkan. Selain itu, bisa jadi ada banyak variabel. Selanjutnya yaitu kualitas data. Nah, kualitas data ini ada 4, ada complete, ada coherent, correct, dan accountability. Yang komplit itu berdasarkan data dari hasil yang kami dapat dilihat dari variabel yang sudah terpenuhi untuk mendapatkan hasil yang relevan untuk bagaimana kriteria dosen dapat mempengaruhi keseriusan mahasiswa-mahasiswi dalam perkuliahan. Di kalangan mahasiswa-mahasiswi Telkom University jurusan S1 Teknik Telekomunikasi, semua nilai dari variabel pada unit observasi juga telah terpenuhi. Yang kedua yaitu ada coherent. Coherent ini dalam data yang kami dapat dan sudah dilakukan survei. Data kami sudah memiliki konsistenan akan pengaruh kriteria dosen terhadap keseriusan mahasiswa-mahasiswi dan sesuai dengan logika yang dapat diterima oleh manusia. Yang ketiga yaitu ada coherent. Nah, dari survei yang telah kami lakukan, terdapat 57 orang responden dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi yang dapat kami analisis dan bisa kami verifikasi dengan mudah. Karena data yang kami ambil adalah data satu jurusan. Yang terakhir yaitu ada accountability. Seluruh anggota kelompok kami lah yang akan bertanggung jawab atas keseluruhan data. Seluruh akses pengelolaan data kami lakukan secara tertutup dan rahasia. Hanya kami saja yang bisa melihatnya. Selanjutnya yaitu ada metodologi atau uji statistika. Kami menguji uji Chi-square test menggunakan software SPSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dan data.
pada hal ini terdapat nilai topik signifikan sudah nilai 0,046 mana kurang dari 0,04 maka ada sebesar. Selanjutnya pada aturan dan dua teman-teman melakukan tes dapat nilai asymptotik signifikan bernilai 0,022 dari 0,022 yaitu kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis metode pengajaran dosen dan Oke, selanjutnya pada analisis keempat, ini dapat kita ketahui di sini asymptotic significance-nya itu ada 0,600. Nah, karena nilai tersebut itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis metode pengajaran dosen dengan ketepatan waktu dalam mempengaruhi keseriusan mahasiswa. Oke, kesimpulannya, berdasarkan hasil uji yang dilakukan, bahwa metode cara pengajaran dosen terhadap mahasiswa dapat mempengaruhi keseriusan mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi dalam perkuliahan. Mahasiswa yang serius dalam perkuliahan lebih menyukai cara pengajaran dosen yang tegas dan memberikan materi secara detail. Mungkin cukup Oke, sekian presentasi dari sekian. kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.